lagi di ngos-ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Bakal pemerintahan ke depan itu kayaknya semua serba nggak jelas. Mana yang benar, mana yang keliru, mana yang bohongan. Salah satunya kabar tentang penentuan siapa nama-nama yang akan mengisi jabatan menteri. Informasi yang Mbak Yus peroleh itu malah membingungkan. Padahal kabar ini yang nyampein lingkaran dalam capres terpilih loh. Pak Habibur Rahman, kita kan tahu dia petinggi Gerindra. Malah dikabarkan jadi Menteri Hukum dan HAM. Dia kemarin berkata bahwa Pak Jokowi dipastikan menjadi salah satu orang yang paling banyak dimintai pendapatnya oleh Pak Prabowo. Fakta ini juga diperkuat dengan pernyataan Pak Budi Ari, Menkominfo yang juga Ketua Relawan Projo. Pak Budi mengabarkan Pak Jokowi menawarkan nama, tapi itu bukan harga mati. Namun cawapres terpilih yang sekaligus sulungnya presiden itu membantah bila bapaknya cawe-cawe dalam penentuan kabinet. Tapi ya bila begitu, sakjane ki pripun toh? Gimana toh? Boyone ngurus negara itu semua yang jelas, biar rakyat tuh nggak bingung gitu loh. Jika begini kan terlihat ada banyak orang yang berkepentingan gitu, untuk bisa jadi menteri di periode mendatang, iya kan? Nah, sebelumnya Golkar bilang minta 5 kursi menteri. Pak Zulhas dari PAN yang menyebut mereka setia di Pilpres 2014, 2019, dan tahun ini. Seolah-olah pengen bilang, aku ini ngancani terus mosok kursi, aku ini ngancani terus mosok untuk kursi menterinya Sithik. Yora. Nah yang disebut-sebut jadi penentu, blas nggak bilang apa-apa. Lah kan kudune Pak Prabowo ini melerai, mendeklar jika kewenangan itu ada padanya gitu loh. Baiknya lagi, Ketua Umum Gerindra itu bilang, silahkan sodorkan nama asal memenuhi syarat, iya toh? Nah, syaratnya apa? Nah, itu yang disampaikan ke rakyat. Memang Pak Prabowo bilang pengen merangkul semua. Dan yang masuk di kabinet harus orang profesional. Nah, masalahnya profesional itu batasnya kan sumir, abu-abu, remang-remang. Syarat jadi menteri nek dipikirkan Mbak Yus ya tidak hanya profesional, bisa ditambahkan yang lain gitu loh. Bisa bebas dari kasus, tidak pernah dihukum atau tersangkut masalah, pernah menduduki jabatan terkait bidang yang mau diurus, dan lain sebagainya. Ini penting, biar nggak nanti bar orang yang dipilih dilantik nggak dianggap hanya bagi-bagi hadiah ke tim suksesnya. Iya toh? Ya yang dari partai, ya yang dari kalangan pengusaha. Ya yang dari kalangan relawan atau unsur lainnya. Yes, siang-siang belibet terus aku. Tapi bila yang disampaikan Pak Habib benar, wah ya Mbak Yus, suaranya kok tenan nih Mbak Yus ya kan. Jika memang Pak Prabowo pernah bilang presiden itu mentor politiknya, lalu sampai milih yang bantuin di pemerintahan ke depan juga masih Pak Jokowi ya, wih jenenge parah ya kan. Selama ini jadi politisi ngapain aja? Kan kabinet itu nggak banyak, nggak nyampe 40 orang zaman Pak Jokowi. Neng ya mbos esok piye. Karena mau kasih tempat pada tim sukses. Bisa jadi ya ugal-ugalan. Kabeh dilebokke. Ugal-ugalan. Tapi benarkah Pak Jokowi yang nunjuk orangnya? Parah nek misalkan bener, mau nggak percaya kok ya yang bilang itu Pak Habib, orang kepercayaan Ketua Umum Gerindra, masa bilang ya nggak bener, yes, nggak mungkin tuh ya. Apalagi itu info menyangkut presiden. Dan apa benar Pak Jokowi itu tidak dilibatkan? Lah sejak awal saja apa-apa banyak urusan sama Pak Jokowi. Ingat nggak Lebaran tahun lalu? Atau 2 tahun yang lalu? Pak Prabowo selalu nemui kepala negara. Tahun lalu di rumah presiden yang di Sumber Solo. Kemudian tahun 2022 itu nemuin di Istana Presiden Jogja.
Nggak ada menteri lain yang sowan dan silaturahmi itu loh, nggak ada. Itu berarti Pak Presiden emang tidak nerima tamu pejabat. Khusus buat Pak Prabowo, biar beritanya istimewa. Nek yang datang semua menteri, pejabat negara, duta negara, ya silaturahminya mantan mantu Soeharto itu ya jadi nggak istimewa. Jadi ini yo B aja, biasa aja. Nah, kasak kusuknya di istana sana itu memang ada daftar nama yang disodorkan. Dan itu sesuai janji Pak Prabowo pada Pak Jokowi. Saat bertemu empat mata tahun 2021 minta dukungan nyapres. Seandainya Presiden mau, maka susunan kabinet bisa diisi orang yang dimaui Pak Jokowi. Yang namanya politisi kadang janji sama kenyataannya ya beda. Tidak selalu diwujudkan, ya begitulah. Ditambah janji sama partai pendukung, kan juga butuh direalisasikan gitu loh. Rakyat Indonesia yo koyo Mbak Yus barang iki lho. Mau ngasih kursi ke parpol pendukung termasuk orangnya Pak Jokowi buat jadi menteri itu yo halumrah yo. Hanya ya jangan semua. Sisakan jabatan tertentu, kasih ke ahlinya biar negara benar-benar bisa diurus. Tapi bukan berarti orang partai nggak ada yang profesional, ya nggak gitu juga gitu loh. Misalnya Pak Basuki, Bu Tri Risma hari ini, Bu Siti Nurbaya, itu 3 menteri orang partai, tapi kerjanya bagus. Ya, tapi memang kebetulan dulunya itu kan mereka pejabat karir. Memang mereka sebelumnya itu PNS atau pegawai negeri gitu loh. Lalu bila memang ada orang-orang kepercayaan Pak Jokowi yang disodorkan jadi menteri, siapa yang akan masuk? Mbak Yusi ragu. Orang kepercayaan Pak Jokowi masih diterima buat jadi menteri. Salah satu atau salah dua, Bu Retno Marsudi sama Bu Sri Mulyani. Itu, 2 menteri ini kan bagus bekerja. Mestinya walaupun tidak diajukan, mereka mestinya masih layak menjadi menteri. Dalam prediksinya Mbak Yusi, paling yang masih bertahan itu Pak Erlangga, Pak Luhut, Pak Zulhas. Belibet nah loh. Mas AHY, Pak Bahlil, Pak Erick Thohir. Siapa lagi ya? Ya minimal mereka lah yang masih bertahan. Ya. Oh iya, masih ada Pak Budiari. Itu ya bertahan. Yang lainnya rentan diganti. Dan beberapa orang Gerindra seperti Pak Fadlizon, Pak Habibur Rahman, Pak Ahmad Muzani. Kayaknya berpetualang jadi menteri. Dari partai lain dan meski partainya gagal ke Senayan, mereka bisa mendapat jatah menjadi menteri. Misalnya Ketua Umum PBB, Pak Yusril. Ada Pak Anies Mata, sama Pak Fahri Hamzah dari Gelora. Mas Agus Jabo dari Partai Prima. Bahkan ya Mas Kaisang peluangnya gede juga untuk jadi menteri gitu loh. Khususnya Mas Kaisang. Pak Jokowi tidak akan menyodorkan nama itu, namun Pak Prabowo yang minta. Iya toh. Bila nama-nama tadi beneran ngisi kabinet ya, wes ya ombo. Nanti pemerintahan ke depan ini kayak apa? Bisa jadi kayak wajahku pas tangi turu urung jelas nyawani urung lumpuh. Ya wes lah. Mbak Yus tak golek-golek takjil sih. Segitu ya ngos-ngosan ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.